orang-orang yang mendengar khotbah ini, mereka menjadi saksi mata yang melihat apa yang Tuhan Yesus buat. Makanya mereka pada saat itu mendengar apa yang Petrus katakan, bahwa Yesus ini kamu tahu apa yang sudah dibuat oleh Allah lewat dia. Tetapi justru kamu tidak mendengar dia dan menerima dia sebagai Mesias. Sebaliknya, kamu justru menyusahkan dia, menghina dia, mengejek dia, bahkan membunuh dia dan menyalibkan dia. Itu yang dia ungkapkan konteksnya. Tetapi Petrus menyambungkan pengajaran pengkhotbahannya dengan katakan bahwa bukan saja dia disalibkan oleh kamu, tetapi Allah ada rencana. Di dalam rencana Allah, dia mengirim Tuhan Yesus datang membuat perbuatan-perbuatan besar, disalibkan, tetapi Tuhan Allah tidak membiarkan dia mati selama-lamanya dikubur, tetapi dia itu dibangkitkan oleh Allah. Nah, ini merupakan pembukaan pemahaman kepada orang-orang Yahudi supaya mereka mengerti apa yang telah dikatakan oleh Tuhan lewat Nabi Daud. Makanya dalam ayat yang ke-25 dia mengutip lagi Mazmur 16. Yang mana dikatakan bahwa engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ini merupakan Mazmur yang berbicara tentang kedatangan Mesias, kedatangan Tuhan Yesus yang mati tetapi bangkit. Maka Tuhan Allah lewat pekerjaan Roh Kudus menggerakkan, memimpin Petrus untuk mengangkat ayat ini, untuk menolong orang-orang Yahudi waktu itu mengerti tentang janji Allah, mengerti tentang firman Allah di perjanjian lama, yaitu di Mazmur 16. Selanjutnya, di dalam khotbahnya dia menjelaskan lebih dalam tentang ayat ini, bahwa apa yang Daud katakan itu adalah hal yang benar, dan itu disambungkan dengan Mazmur 110. Agar mereka mengerti bahwa Tuhan Yesus yang dijanjikan sebagai Mesias itu, yang mati tetapi bangkit, dan dalam kebangkitannya itu Allah membuat dia naik ke surga. Dia mati dan dia naik ke surga. Dan tatkala dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah. Dia duduk sebagai Raja Israel. Dan saat itu dia mengirim Roh Kudus. Itu yang dijelaskan dalam ayat selanjutnya. Bukti-bukti ini disampaikan oleh Petrus kepada orang-orang Yahudi saat itu. Apa maksudnya? Supaya mereka mengerti bahwa Yesus yang mereka salibkan, Yesus yang mereka bunuh itu adalah Mesias itu sendiri. Makanya dalam ayat yang ke-36 dia menutup khotbahnya dengan katakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Mesias. Itu kesimpulannya.